Yo Winners, Wibu Happiness, gimana kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan kali ini sesuai requestan lu pada gitu kan, di live ataupun ya di video gue sebelumnya yang minta gue buat ngelanjutin rangkuman Tsukimichi lagi. Jadi iya gue lanjutin lah rangkuman terakhir kemarin gitu kan. Tapi ya sebelum ke pembahasannya gue mau kasih tahu dulu, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai kalau pengen nikmatin konten storytelling dari cerita buatan gue kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji Sama ni Naru The Zero Esper dan High School DxD Phantom Ballet. Yang kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Nah, cerita kali ini dibuka dengan Makoto yang datang ke Kaleneon tuh melalui pintu Asora karena ya permintaan mendadaknya Shiki. Dan pas ketemu Shiki, mereka ngebahas lah soal Jin yang kena mental karena ya situasi tidak terduga pas lagi latihan sama Shiki di Kaleneon. Jadi karena Jin itu pegawai magang di Kuzunoha gitu kan, dan kekuatannya memenuhi syarat lah, dia dapat tugas dan pelatihan di Kaleneon yang diberikan oleh pihak Kuzunoha. Terus ya kan, pas Makoto sama Shiki lagi ngebahas soal Jin, tiba-tiba ada suara cewek nih ya kan, yang Makoto rasa cukup familiar gitu kan dari luar ruangan. Dan orang itu main nyelonong masuk aja lah. Dan itu bikin Makoto shock pas ngelihat itu cewek, karena cewek itu adalah Sofia. Ya walaupun tampilan Sofia jauh lebih muda ya kan dari yang terakhir Makoto ingat, Makoto yakin banget kalau cewek itu tuh Sofia gitu kan. Karena yang kita ingat gitu kan, yang kita tahu Sofia itu kan kayak onesan yang umurnya udah 20-an gitu kan, yang cukup menggoda gitu lah. Nah sekarang kalau menurut Makoto tampilan Sofia itu kayak cewek remaja yang nggak bisa dibilang remaja sih, ya ABG lah ya kan, sekitar 17-18 tahun lah. Nah, Sofia di situ ngasih tau lah kalau dia itu bertugas di guild petualang Kaleneon yang baru aja dibangun atas perintah Vals atau ya Ruth gitu kan, yang dipanggil ayah sama Sofia. Ya lu nggak salah dengar, Sofia manggil Ruth ayah. Dan situasi tidak terduga yang dimaksud sama Shiki salah satunya adalah Sofia tuh yang ya jadi teman trainingnya si Jin lah, jadi lawan sparringnya Jin gitu loh. Tapi ya di mata Sofia, Jin itu lumayan kuat gitu loh buat anak seusianya. Cuma ya kurang pengalaman aja. Dan cara ngomong Sofia, cara Sofia bertindak, dan sifat Sofia sekarang itu cukup aneh tuh di mata Makoto. Bahkan di mata Shiki sama Makoto jelas banget kalau Sofia itu nunjukin gelagat kalau dia tertarik ke Makoto dalam hal romantis. Sampai-sampai Sofia itu bilang gitu loh kalau dia ketemu sama Asnoval, salah satu petualang asal yang harusnya ya dia rahasiakan gitu. Tapi dia nggak bisa main rahasia-rahasiaan sama Makoto dan juga Ruth gitu. Makanya ya dia ceritain lah itu soal Asnoval ke Makoto dan juga Ruth. Ya walaupun Makoto agak kasihan gitu ngeliat Sofia yang sekarang yang bisa dibilang kayak ini bukan Sofia yang sebenarnya gitu loh. Cuma ya Makoto ya udah aja gitu loh. Nah setelah Sofia cabut, Makoto sama Shiki jenguk Jin tuh yang masih diperban kayak mumi. Jadi wah itu satu tubuh diperban semua gitu loh. Dan di situ Shiki ngasih tahu Jin terluka parah bukan karena Sofia. Sofia itu cuma lawan sparring Jin doang tuh di Kaleneon. Dan yang ngebuat Jin terluka parah adalah monster salju yang dikejar sama Jin. Jadi tadinya gitu kan, Jin itu cuma ngelawan satu monster tuh. Cuma ya monster itu kabur dan Jin ngejar itu monster. Dan pas Jin ngejar itu monster, dia malah disergap gitu loh sama kelompok monster bersalju itu gitu loh. Makanya ya Makoto nyuruh Shiki tuh buat balikin Jin ke akademi. Karena ya pertama kondisi Jin yang sekarang gitu loh. Yang kedua, ini semua terjadi karena kecerobohan Jin sendiri. Yang ketiga, Jin belum bisa dewasa dan belum bisa menilai situasi yang sedang terjadi. Cuma di situ Jin memohon tuh buat tetap tinggal di Kaleneon. Dan pas Makoto pancing pakai pertanyaan apa itu karena Sofia, Jin bilang nama cewek itu bukan Sofia tapi Sister Miranda, mentor pertama Jin sebelum Makoto, teman dekat Jin juga dan orang pertama yang Jin hormati. Yang BTW di sini Sofia sama Sister Miranda itu satu orang yang sama ya. Dan dari cara Jin ngomong, Makoto curiga nih kalau Jin itu suka tuh sama Sofia. Dan itu dibenarkan sama Jin sendiri yang bilang kalau Sofia atau Sister Miranda itu adalah cinta pertamanya. Yang maaf nih ya Jin ya, cinta lu bertepuk sebelah tangan nih. Dan walaupun penampilan Sofia berubah jadi lebih muda ya kan, Jin yakin sama yakinnya lah kayak Makoto kalau
Sister Miranda atau ya orang yang dia temui itu ya Sofia yang sama kayak yang dulu pernah Jin temui gitu loh. Terus Jin juga bilang kalau alasan dia hidup sampai sekarang, masih hidup dan pengen terus hidup, itu buat menebus kesalahan yang pernah dia lakuin ke Sofia dulu. Tapi Makoto nggak peduli sama hal kayak gitu kan. Dia tetap nyuruh Jin buat balik ke akademi. Pertama biar Jin mikir gitu kan, kalau hidup itu berharga. Kedua, Jin di Kaleineon cuma jadi beban yang lain doang gitu loh, karena ya kondisi Jin yang lagi terluka parah. Dan ketiga, Jin harus bisa bercermin dan introspeksi diri soal apa yang dilakukan oleh Jin sebelumnya. Dan soal kekurangan karyawan Kuzunoha yang ada di Kaleineon, Makoto ya nyuruh Shiki tuh buat ngebawa murid-murid lain ya kan secara bergantian atau shift-shiftan ke Kaleineon. Jadi misalnya hari ini Abelia, besoknya shift, besoknya lagi Yuno, dan ya seterusnya, jadi kayak digilir gitu lah. Nah setelah urusan di Kaleineon selesai, Makoto pergilah ke kota Shige tuh, karena dia ada urusan dan ya dia juga pengen nyari beberapa informasi gitu loh. Dan pas ketemu Rembrandt, mereka ngebahas tuh kondisi Shige yang telah berhasil melakukan perjanjian dengan kota-kota di sekitarnya. Sampai ya pasukan kudeta yang ada di kerajaan Aion itu mulai agak tenang gitu kan. Terus orang-orang yang pengen melakukan kudeta ke Aion ya kan, itu juga agak sedikit rileks lah. Cuma ya beda sama keluarga kerajaan Aion yang ya nggak bisa dipredik gitu loh. Karena ya sewaktu-waktu bisa aja nyerang balik. Terus mereka ngebahas lah soal Asnoval, dan yang Rembrandt tahu ya kan soal Asnoval itu nama Asnoval muncul dalam sejarah Laurel. Tapi Rembrandt nggak nemuin nih hubungan antara Asnoval dan juga Shige. Cuma ya karena yang minta Makoto kan, yang minta informasi soal Asnoval itu Makoto, Rembrandt bakal menyelidiki itu. Dan pas Makoto pengen balik ke Laurel, dia denger nih suara Towa yang lagi ngobrol sama seseorang yang dipanggil Vegan. Dan berkali-kali Vegan itu nyebut kekasihku gitu kan. Pakai nada yang childish banget lah, yang agak-agak genit gitu lah. Yang awalnya Makoto nguping doang tuh gitu kan. Sampai akhirnya dia shock pas ngelihat orang yang ngobrol sama Towa adalah Ruth. Dan Ruth juga kaget pas Makoto ada di belakangnya. Karena ya kan Ruth pas lagi ngobrol sama Towa gitu kan, Towa nanyain tuh siapa kekasihnya Ruth, dan Ruth bilang Raido gitu atau Makoto. Dan ya makanya keduanya shock dan kaget gitu loh. Dan karena kesel ya kan, Makoto nggak ragu gitu loh buat mukul Ruth make magic armornya sampai bikin Towa merinding. Dan ya Makoto negesin kalau dia itu nggak punya hubungan apapun sama si cabul gitu, karena dia cowok normal yang suka sama cewek. Abis itu Makoto nyuruh Ruth tuh buat ketemu sama dia di ruangannya yang ada di Kuzunoha cabang Shige. Dan Towa ya kan yang pengen cabut itu ditahan lah sama Makoto yang nanyain soal Asnoval. Dan Towa bilang ya dia tahu soal Asnoval karena ya Asnoval itu spesial tuh bagi Towa, atau lebih tepatnya bagi keluarganya Towa gitu kan. Dan di masa lalu pasukan Laurel ya kan itu pengen ngebunuh naga superior yang ada di gurun Shige, yang ya siapa lagi gitu loh kalau bukan Tomoe. Tapi itu semua bisa digagalin sama Asnoval, yang dimana di situ terjadi tuh peperangan antara pasukan Laurel dan pasukannya Asnoval di gurun Shige. Dan di situ banyak korban yang berjatuhan, yang salah satunya adalah nenek moyang Towa. Dan benda pusaka keluarga Towa yang merupakan dagger Blue Oni itu juga hilang lah di gurun. Makanya keluarga Towa itu jadi buronan, dan karena itu Towa jadi petualang tuh dan pergi ke Shige buat mencari dagger Blue Oni. Dan setelah ketemu Makoto ya Blue Oni udah ada di tangannya, dan juga party Towa kan udah jadi petualang nomor 1 tuh di kota Shige. Makanya Towa menetapkan ya kan kalau Shige itu sebagai rumahnya. Terus Towa juga cerita lah dalam sela waktu yang terjadi di keluarganya itu ya kan, karena kan jeda waktunya panjang banget tuh. Itu labirin Yasokatsui yang ada di Laurel itu meletus tuh kayak gunung berapi letusannya. Dan karena itu Asnoval itu pergi ke Laurel buat mengurangi dampak dari kerusakannya. Bahkan ya Asnoval sampai mendorong lava itu masuk ke dalam lubang magma yang dibuat sama Asnoval sendiri. Dan sebelum mereka bubar ya kan, Ruth ngenalin dirinya lagi tuh ke Towa yang merupakan master dari guild petualang, yang bikin Towa shock gitu kan. Tapi ya Makoto di situ malah kesel karena Ruth ngenalin dirinya sebagai false gitu kan, yang itu juga nama palsunya Ruth. Dan habis itu ya mereka bubar lah dengan Ruth yang diseret sama Makoto, karena ya Makoto masih rada kesel gitu loh sama Ruth. Dan pas sudah sampai di ruangan Makoto yang ada di Kuzunoha cabang Shige,
Makoto nanyain lah soal kedatangan Ruth ke Shige, yang dengan entengnya Ruth bilang ya dia cuma pengen ketemu Makoto doang, dan ya dia bisa tahu kalau Makoto ada di Shige itu dikarenakan info yang dia dapat dari Sofia yang bilang kalau Makoto itu pengen ke Shige. Makanya ya Ruth langsung cabut lah ke Shige buat ketemu bucinannya itu gitu loh, atau ya ketemu Makoto. Habis itu mereka ngebahas lah masalah Sofia gitu kan, yang kalau kata Ruth itu kejutan buat Makoto, dan alasan Sofia berubah drastis karena ya Ruth merubah ingatan dan penampilan Sofia. Terus Ruth nempatin Sofia di guild petualang sebagai bentuk tanggung jawabnya Sofia dan Ruth untuk mengurangi masalah yang ada di dunia. Dan abis itu mereka ngebahas lah masalah petualang asal yang nanti bakal gelut sama Kuzunoha, dan Ruth bilang ya dia nggak bakal memihak siapapun, dia bakal jadi pengawas aja gitu kan. Karena ya baik pihak Kuzunoha ataupun petualang asal, ya mereka semua punya hubungan yang cukup intens sama Ruth gitu loh. Dan soal informasi yang dikasih sama Rokuya itu udah pasti valid kalau kata Ruth. Dan habis itu Ruth cerita panjang lebar lah, yang di novelnya sendiri di skip ya ceritanya ya, di chapter ini belum dikasih tahu tuh cerita macam apa sih gitu loh masa lalunya Ruth gitu kan. Dan setelah Ruth selesai ya kan ceritain masa lalunya, dia pergilah ninggalin Makoto yang masih mikirin segala informasi yang dikasih sama Ruth. Dan Ruth yang udah cabut, dia tahu banget kalau Makoto itu lagi emosi sama dia karena ya masalah Sofia dan petualang asal. Pertama masalah Sofia ya kan, yang dirubah ingatannya, terus juga penampilannya, apakah udah dapat izin dari Sofia. Terus para petualang asal yang dapat keabadian ya kan karena melakukan kontrak sama Ruth, apakah para petualang asal itu pada seneng mereka abadi? Bukannya abadi itu adalah suatu kutukan. Karena ya mereka bakal ditinggal sama orang-orang yang disayang sama mereka, ya itu semua muncul lah tuh di kepala Ruth. Dan Ruth sama sekali nggak expect gitu kalau Makoto bakal kayak gitu loh. Apalagi ya sampai Makoto tuh marah banget, dan ya makanya gitu Ruth bakal nyari tahu nih di mana letak miskomnya biar dia bisa memperbaiki kesalahannya itu. Dan pas lagi mikir kayak gitu, Ruth ngerasain nih hawa kehadiran yang sangat-sangat dia kenal. Yang langsung aja Ruth lari ke arah sana dengan muka yang semringah, seneng, gembira banget. Dan penampilan Ruth saat itu ya kan pelan-pelan dari cowok itu berubah jadi cewek cantik, semok dan yang ya kalau secara deskripsi itu mirip kayak Gravia dari seri High School DxD. Nah, di tempat yang dituju sama Ruth ternyata ya kan itu adalah rumahnya Towa tuh, yang di situ kedatangan satu orang tamu yang merupakan teman lama Ruth dan seorang petualang asal, yaitu Asnoval yang merupakan ya kesatria berotot dan ya tuan dari para petualang asal lah. Nah, Asnoval nanya tuh, apa Towa itu penjaga dagger Blue Oni? Tapi Towa ngeles dan bilang ya dia cuma petualang biasa yang tinggal di Shige yang bernama Towa, bukan Hiragi Towa. Cuma mau ngeles kayak apa, Asnoval tahu kalau Towa ya penjaga dagger Blue Oni yang berasal dari keluarga Hiragi. Makanya Asnoval di situ minta maaf gitu kan, dia nggak bisa nyelamatin Towa, keluarganya Towa gitu kan, sampai ya Towa harus pindah-pindah, dan ya Towa sekarang harus nolak darah Hiragi yang ngalir di tubuhnya Towa. Dan secara nggak sengaja di situ Towa mengakui tuh kalau dia adalah Hiragi Towa, keturunan terakhir dari klan Hiragi dan penjaga dari dagger Blue Oni. Asnoval di situ juga bilang kalau Towa mau ngebangun lagi, mendirikan lagi klan Hiragi, dia bakal ngebantu Towa. Tapi Towa menolak itu karena dia udah nemuin dagger Blue Oni yang dianggap hilang ya kan. Bahkan ya Towa sampai nunjukin gitu loh dagger Blue Oni yang udah dia dapat, yang dimana dagger yang dikasih sama orc dataran tinggi ke Makoto itu adalah dagger Blue Oni milik klan Hiragi. Terus Asnoval nawarin ke Towa lah satu permintaan, dan Towa minta Asnoval buat ngebantu orang-orang di Shige dalam urusan kerajaan Aion. Tapi Asnoval nolak karena itu melanggar janji yang udah dia buat dengan seseorang. Dan sebagai gantinya Asnoval itu minjem dagger Blue Oni tuh, terus dia ngeluarin lapis atau semacam magic core gitulah. Dan Asnoval di situ ngucapin, keterampilan guild aktifkan, timpa ulang lapis, mode blacksmith aktifkan, ketik mage pembunuh, pendaftaran ulang, breakpoint aktif. Towa sama sekali nggak paham sama bahasa itu, bahkan ya dia nggak ngerasain sihir sama sekali di kata-katanya Asnoval. Tapi dia ngelihat lapis atau magic core di tangan Asnoval itu hilang gitu kan. Terus Asnoval balikin lah itu dagger ya kan ke Towa dan ngasih tahu kalau skill unik yang ada di Blue Oni itu udah diganti. Yang sebelumnya skill uniknya itu adalah katalis sihir, sekarang berubah menjadi mage pembunuh yang cocok sama karakteristik Towa yang merupakan seorang assassin.
Dan pas Toa ngeliat Asnoval pergi dan ini bakal jadi terakhir kalinya mereka ketemu ya kan. Toa dari jauh ngeliat tuh Asnoval diterjang sama cewek berambut putih. Tapi karena Toa ngerasa dia nggak boleh terlibat ya kan, dan itu bukan urusannya juga, dia masuklah ke dalam rumah dan ya udah cuek aja gitu loh. Nah, di situ udah jelas ya kan, cewek itu adalah Ruth, dan Asnoval sama Ruth reuni tuh dan ngebahas berbagai hal lah. Dan di situ kelihatan juga gitu kalau mereka ya akrab banget. Pertama bisa dilihat dari posisi mereka sekarang yang kalau dilihat ya kan sama orang lain itu mereka kayak orang lagi pacaran. Kedua, dari cara Ruth manggil Asnoval dengan panggilan Azukun. Nah, di situ Asnoval tahu tuh kalau hidup Ruth sekarang kan harusnya jadi cowok, tapi kali ini Ruth jadi cewek lagi gitu pas ketemu sama Asnoval, yang bahkan Ruth sendiri nggak sadar kalau dia berubah jadi cewek. Dan kalau kata Ruth itu refleks aja karena ya dia teringat kenangan masa lalu dia bersama para petualang asal. Di situ Asnoval juga ngasih reaksi yang sama kayak Rokuya tuh pas ngomongin penampilan Ruth. Kalau Ruth itu ya masih aja jadi wanita tercantik yang pernah dia lihat. Terus Asnoval juga berterima kasih lah ke Ruth karena ya sewaktu pertama kali petualang asal datang ke Isekai, Ruth membimbing mereka. Makanya ya petualang asal yang sekarang masih hidup itu setuju buat ngebangun guild petualang walaupun dengan konsekuensi mereka jadi abadi gitu kan. Dan awalnya Asnoval setuju gitu loh sama konsekuensi itu karena ya dulu dia emang pengen hidup abadi gitu loh. Apalagi waktu itu dia masih muda dan pemilik dari skilling dan guild first, yang berarti dia adalah master dari para petualang asal karena ya dia yang punya skilling dan dia yang memiliki guild first. Makanya di situ Asnoval itu pengen hidup abadi dulu biar dia bisa menguasai skillnya dan jadi yang terkuat gitu loh. Tapi setelah sekian lama akhirnya dia sadar kalau hidup abadi adalah kutukan. Asnoval sama sekali nggak nyalahin Ruth soal itu, justru dia nyalahin dirinya sendiri karena melibatkan teman-temannya buat melihat berbagai kematian dari orang-orang terdekat mereka. Dan Asnoval juga merasa bersalah karena dia nggak bisa melindungi berbagai orang dari kematian. Bahkan kalau Asnoval bisa bundir, dia milih buat bundir gitu loh. Cuma ya dia nggak bisa bundir. Dan di sini dikonfirmasi kalau mereka ya kan, atau para petualang asal yang tersisa yang tergabung di guild first dan menjadi inti dari guild petualang, mereka semua kayak Rokuya, Asnoval dan yang lainnya itu jadi abadi yang sama sekali nggak bisa mati. Kalaupun mereka mati, mereka bakal terlahir kembali atau ya tubuh mereka bakal regen. Kasusnya sama kayak para naga superior. Bahkan sekalipun tubuh fisik mereka menghilang ya kan, jiwa mereka itu bakal terus terkekang di dunia. Yang ya itu mirip kayak Futsu, dan itulah perjanjian yang mereka buat sama Dewi Bak serta Ruth buat ngebikin guild petualang. Tapi di sini Asnoval ya kan, walaupun dia kayak merasa bersalah telah melibatkan teman-temannya dalam hal kayak gini ya kan, Asnoval juga merasa seneng gitu loh. Karena ya dengan adanya guild petualang yang membereskan berbagai masalah yang ada di dunia, hidupnya Asnoval dan yang lainnya itu jadi cukup berguna lah. Karena ya guild petualang itu berdiri berkat skillnya Asnoval yang jadi pusat dari guild petualang. Makanya di situ Ruth nawarin lah kursi eksekutif ke Asnoval tuh dan petualang asal yang lain kayak Rokuya dan yang lainnya. Karena mau gimana pun nama petualang asal ya kan pelan-pelan itu mulai terhapus dari sejarah, dan Ruth gak pengen nama Asnoval dan yang lainnya itu terlupakan. Tapi Asnoval bilang kalau petualang asal bakal menolak itu termasuk dirinya, dan Ruth juga udah punya petualang muda yang berbakat gitu kan kayak Sofia, Toa dan yang lainnya. Maka ya Asnoval udah bukan rekomendasi yang tepat lah untuk menjadi para eksekutif di petualang asal itu kalau kata Asnoval. Nah abis itu Asnoval mau balik tuh ke Lorel tapi ditahan sama Ruth karena ya mereka baru aja ketemu gitu kan setelah 1 abad mereka kepisah gitu kan. Bahkan ya Ruth itu sampai ngebuka kancing bajunya tuh buat mancing nafsunya si Asnoval biar mereka bisa ngabisin waktu lebih lama. Dan di situ Ruth juga nawarin Asnoval buat esek-esek gitu loh, yang ya ini secara langsung dilontarkan diucapkan sama Ruth gitu loh, yang ya kalau itu Asnoval muda yang masih labil gitu kan pasti ya langsung disikat, apalagi ya ngelihat kecantikan dan kemolekannya Ruth gitu ya. Tapi Asnoval yang udah hidup sampai 1 abad ya nolak ajakannya Ruth buat esek-esek. Abis itu Ruth sama Asnoval ngebahas lah mantan suami Ruth yaitu Munemori, salah satu petualang asal yang mati sebelum guild petualang berdiri. Oke, ingat sebelum guild petualang berdiri. Para petualang asal sekarang bisa abadi kayak Asnoval, Rokuya dan yang lainnya yang masih tersisa ya kan. Itu mereka abadi berkat perjanjian dengan Dewi Bak untuk mendirikan guild
petualang. Sedangkan Munemori itu meninggal sebelum mereka melakukan perjanjian dengan Dewi Bug dan sebelum guild petualang berdiri. Jadi ya dulu petualang asal tetap bisa mati, tapi sekarang udah nggak bisa karena perjanjian yang mereka buat. Oke, jelas kan sampai sini? Nah, Asnoval bilang tuh, kalau dulu Munemori itu menyebut Ruth sebagai kecantikan menggoda dan lonet kelas atas. Dan gak pernah sekalipun Munemori bilang kalau Ruth adalah istrinya. Ingat, Munemori gak pernah bilang kalau Ruth adalah istrinya. Ya, di situ Ruth kecewa gitu. Karena ya dulu Ruth bucin banget ke Munemori. Dan dia ya kan nikahin Munemori karena ya Ruth yang cinta mati ke Munemori. Dan Ruth jadi lonet kayak sekarang ya kan, yang ya suka esek-esek gitu. Itu emang karena keinginan Munemori dulu, yang intinya saking bucinnya Ruth ya kan, dia ngelakuin apa aja yang diminta oleh Munemori. Tapi Ruth ya sama sekali nggak nyesel gitu loh melakukan itu, karena ya dia bisa dapet cinta dari Munemori. Dan dari sini lo tahu kan kalau Ruth itu orang yang kurang kasih sayang dan haus akan kasih sayang gitu loh. Nah pas Asnoval pengen cabut tuh kan, ninggalin Ruth yang masih mikirin soal Munemori, dia ngerasain awal kehadiran yang datang ke kerajaan Aion. Dan bukan cuma Asnoval, tapi Ruth juga sadar gitu loh soal itu. Dan mereka tahu siapa orang yang datang itu. Makanya Asnoval nggak jadi pergi dan lanjut ngobrol sama Ruth. Dan mereka ngebahas Towa yang ternyata keturunan dari Adusa Hiragi, salah satu petualang asal yang mati di gurun dalam perang melawan pasukan Lorel. Dan ternyata Adusa Hiragi itu nikah sama adiknya Asnoval, yang jadinya Towa sama Asnoval itu punya hubungan darah walaupun udah beda beberapa generasi. Karena ya ingat ya, umurnya Asnoval itu udah hampir 1 abad atau bahkan udah 1 abad gitu loh. Asnoval dan Ruth itu juga ngebahas tuh soal dagger Blue Oni yang udah ditemukan sama Towa dan keterlibatan Makoto dalam penemuannya Towa itu. Dan Asnoval bilang kalau Makoto itu terlalu naif, dan Ruth setuju gitu sama tanggapannya Asnoval. Makanya Ruth membantu Makoto secara rahasia dalam berbagai urusan. Dan pas mereka lagi ngobrolin itu ya kan, Asnoval ngajak ngomong lah seseorang yang dia sebut sebagai utusan Dewi, yang bernama Alte Barret. BTW Alte ini penyihir cewek ya, yang juga utusan Dewi kayak yang gue bilang tadi. Nah hawa kehadiran di kerajaan Aion tadi yang dirasain Asnoval dan juga Ruth itu punya si Alte, yang dimana Alte melakukan kerjasama dengan pihak Aion, atau ya lebih tepatnya Dewi Bug tuh yang memerintahkan Alte buat memusnahkan pasukan kudeta yang pengen menyerang Aion. Dan karena Shige masuk ke dalam wilayah kudeta ya kan, dan mencoba memerdekakan diri dari Aion, makanya Shige juga termasuk ke dalam pasukan kudeta yang harus dimusnahkan oleh Alte. Dan Ruth sama Asnoval yang awalnya mereka itu netral, nggak memihak Shige, pasukan kudeta ataupun kerajaan Aion. Karena ya kayak yang lu lihat gitu loh, Asnoval tadi pas diminta sama Towa dia nolak gitu loh. Dan Ruth ya kan itu juga emang dia netral, makanya ya mereka nggak mau terlibat. Cuma di kasus kali ini mau nggak mau mereka harus memihak Shige. Kalau Asnoval itu dikarenakan Towa tuh yang merupakan ya salah satu keturunan dari adenya. Sedangkan Ruth itu karena Makoto. Iya, Ruth kalau soal Makoto udahlah nggak usah ditanya ya kan. Dan akhirnya ya kan karena mereka nggak pengen Makoto ataupun Towa terlibat dalam masalah ini, terutama Towa yang cuma sekedar manusia, ya udah terjadilah pertempuran gila antara Ruth dan Asnoval versus Alte sang utusan Dewi. Yang sampai di situ munculin ledakan sihir dan ledakan cahaya gitu loh. Dan petualang di Shige itu langsung pada panik kan, dan langsung pergilah ke lokasi pertempuran. Tapi mereka nggak nemuin apa-apa, dan ya mereka juga nggak nemuin mayat satupun. Bahkan sampai besoknya setelah mereka melakukan investigasi yang lama banget, nggak ada satupun orang yang tahu kebenaran soal kejadian malam itu, soal pertempuran hari itu. Termasuk Makoto dan Towa yang jadi pusat dari pertempuran semalam, sama sekali nggak tahu soal pertempuran tadi malam. Apa yang terjadi sampai Shige itu kayak panik banget. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana menurut lu Cuk soal cerita kali ini? Apakah gua bisa membawakan dengan baik atau tidak? Coba tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama cerita kali ini ya kan, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kok Cuk buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.